Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Manajemen Sistem Informasi. Pada video kali ini kita akan membahas materi Manajemen Sistem Informasi dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, terdapat tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan Manajemen Sistem Informasi dalam pembelajaran. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu definisi Manajemen Sistem Informasi, Manajemen Sistem Informasi dalam pembelajaran, manfaat Manajemen Sistem Informasi dalam pembelajaran, unsur-unsur Manajemen Sistem Informasi dalam pembelajaran, dan contoh Manajemen Sistem Informasi dalam pembelajaran. Definisi Manajemen Sistem Informasi. Apa itu Manajemen Sistem Informasi? Manajemen Sistem Informasi adalah pendekatan penggunaan teknologi informasi untuk merencanakan, mengatur, mengelola, dan mengendalikan sumber daya informasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan mendukung berbagai kegiatan operasional, manajerial, dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Dengan kata lain, manajemen sistem informasi mengelola sistem informasi mulai dari perencanaan hingga pengoperasian dan pengendalian guna mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas informasi yang dibutuhkan organisasi atau lembaga. Definisi Manajemen Sistem Informasi dalam pembelajaran. Apa itu MSI dalam pembelajaran? Menurut Agustiandra dan Sabandi, MSI dalam pembelajaran ialah segala bentuk hasil interaksi antara elemen-elemen di lingkungan akademik untuk menghasilkan suatu informasi yang nantinya dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, melaksanakan tindakan, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Dengan adanya MSI dalam pembelajaran, dapat memberikan berbagai solusi bagi lembaga pendidikan dalam mengelola segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Manfaat Manajemen Sistem Informasi dalam pembelajaran. Manajemen Sistem Informasi memiliki sejumlah manfaat dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, memudahkan pengelolaan data. Pengelolaan mengenai pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, karena data-data tersebut menjadi lebih tersusun rapi dan terstruktur di sistem informasi yang sudah terintegrasi. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan institusi pendidikan dengan mudah mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data tersebut. Yang kedua, penyimpanan database pembelajaran. Sistem manajemen informasi yang dibuat selama pembelajaran memungkinkan untuk menyimpan semua database pembelajaran, mulai dari data siswa, guru, dan penyelenggara. Manajemen sistem informasi memungkinkan menyimpan database pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Akses mudah ke database ini memungkinkan guru dan siswa mengakses informasi relevan dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Penerapan manajemen sistem informasi dalam pembelajaran dapat menjadi sarana atau media komunikasi antara siswa, guru, dan penyelenggara, kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu dan tempat. Tentu saja hal ini meningkatkan dan mengoptimalkan pembelajaran itu sendiri. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, manajemen sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dan yang keempat, memantau perkembangan pembelajar secara akurat. Pembelajaran yang terintegrasi meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat, dan tentunya memudahkan siswa untuk mengenali perkembangan dirinya selama proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan sistem informasi untuk melacak kemajuan siswa secara individu, mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan, dan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Unsur-unsur manajemen sistem informasi dalam pembelajaran. Terdapat 6 unsur pada manajemen sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras mencakup semua komponen fisik yang digunakan dalam sistem informasi. Perangkat keras memastikan bahwa sistem informasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak terdiri dari program-program yang mengatur operasi dari perangkat keras. Ada 2 jenis utama perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem meliputi sistem operasi seperti Windows atau Linux. Sedangkan perangkat lunak aplikasi meliputi program-program seperti Microsoft Office atau Photoshop. Yang ketiga adalah manusia. Manusia adalah elemen penting dalam manajemen sistem informasi. Mereka yang mengoperasikan sistem, mengembangkan perangkat lunak, dan menggunakan hasil dari sistem tersebut.
seperti programmer yang mengembangkan perangkat lunak, operator yang menjalankan sistem, dan pengguna akhir yang menggunakan informasi tersebut. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan melibatkan pemantauan kinerja sistem, deteksi, dan penanganan intrusi atau gangguan keamanan seperti virus atau serangan siber. Pengawasan penting untuk memastikan bahwa sistem informasi berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan untuk menjaga keamanan informasi. Yang kelima adalah data dan database. Data disimpan dalam database dan dikelola dengan menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan ketersediaan informasi. Dan yang keenam adalah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini termasuk berbagai jenis infrastruktur dan perangkat seperti jaringan komputer, perangkat keras jaringan, serta protokol komunikasi. Contoh manajemen sistem informasi dalam pembelajaran, yaitu Learning Management System Universitas Negeri Jakarta. Apa itu LMS? LMS atau Learning Management System merupakan sebuah platform digital yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran, penyediaan konten pembelajaran, serta pelacakan dan penilaian kinerja peserta didik dalam suatu institusi atau organisasi. Pengguna yang dapat mengakses online learning ini adalah dosen dan mahasiswa yang sudah memiliki akun dan terdaftar oleh pengelola LMS. Ketika ingin mengakses, baik mahasiswa maupun dosen harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Bagi mahasiswa, untuk terdaftar di kelas tertentu, harus terlebih dahulu mendaftarkan diri. Ada yang memerlukan enrollment key dan ada pula yang tidak. Tujuan LMS. LMS secara umum bertujuan untuk memudahkan para pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, mengatur interaksi online antara peserta didik dan instruktur, serta memperingkas tugas administrasi seperti pemberian tugas, pengumpulan jawaban, dan penilaian. LMS UNJ berperan agar pihak universitas dapat memiliki suatu cara atau sistem yang dapat digunakan dalam mengolah data, sehingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Bahkan, data-data tersebut dapat dijadikan pembuat keputusan di kemudian hari. Adapun fitur-fitur dalam LMS UNJ. Yang pertama, pengelolaan materi pembelajaran. Fitur ini bertugas untuk mengatur materi ajar dalam berbagai format seperti teks, audio, video, dan seringkali memungkinkan dosen untuk menggabungkan sumber daya luar seperti video YouTube atau tautan web. Yang kedua, sebagai alat pengajaran interaktif. LMS UNJ menyediakan alat-alat interaktif untuk proses pengajaran. Termasuk di dalamnya adalah kuis, tugas, dan alat lainnya yang dapat membantu dalam proses pembelajaran dan penilaian mahasiswa. Yang ketiga adalah pelacakan kemajuan dan evaluasi. LMS UNJ memfasilitasi dosen untuk melacak perkembangan mahasiswa, serta menganalisis dan memahami efisiensi metode pengajaran mereka. Fitur ini biasanya mencakup penilaian otomatis, laporan kemajuan, dan statistik kinerja peserta didik. Dan yang keempat, forum diskusi dan kolaborasi. Fitur yang memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam forum diskusi, berbagi ide dan pengetahuan, serta belajar dalam lingkungan sosial. Adapun manfaat dari LMS, yaitu memudahkan pengelolaan data. Pengelolaan mengenai pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien karena data-data tersebut menjadi lebih tersusun rapi, terstruktur, dan terintegrasi di dalam LMS. Kemudian, penyimpanan database pembelajaran. LMS dapat menyimpan semua database pembelajaran, mulai dari materi, penugasan, kuis, hingga diskusi. Dosen maupun mahasiswa dapat kapan saja mengaksesnya. Kemudian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Secara sederhana, penggunaan LMS dapat menjadi sarana komunikasi atau media penghubung antara dosen, mahasiswa, dan staf universitas kapanpun dimanapun tanpa kendala waktu dan tempat. Dan yang terakhir, memantau perkembangan pembelajar secara akurat. Dengan adanya LMS, dosen dapat memantau perkembangan proses belajar mahasiswa. Sistem LMS memungkinkan dosen untuk melihat sampai di mana mahasiswanya telah mengakses materi, ada berapa mahasiswa yang telah mengumpulkan tugas, ada berapa mahasiswa yang aktif berdiskusi,
berapa nilai kuis yang diperoleh oleh setiap mahasiswa, dan masih banyak lagi. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam video ini. Berikut adalah profil pengembang dari video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di lain video.